Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, pastikan kamu sudah berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu aspek kebahasaan teks prosedur. Tapi sebelumnya, silakan kamu baca novel dengan durasi 5-10 menit. Baik, materi hari ini itu ada di halaman 95 sampai 108. Silakan ambil buku kamu dan silakan dibuka. Nah, kita akan mempelajari 7 aspek kebahasaan dari teks prosedur. 7 aspek itu diantaranya yang pertama kata kerja pasif, yang kedua konjungsi urutan, 3 kata bilangan urutan petunjuk, 4 kata ganti, 5 kata keterangan, 6 kata menunjuk ukuran, dan 7 kalimat perintah, kalimat berita, dan kalimat pertanyaan. Kita bahas satu persatu ya nak. Kita awali dengan kata kerja pasif. Nah yang dimaksud dengan kata kerja atau verba adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari perbuatan seseorang. Nah, kata kerja ini terbagi dua, ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kata kerja pasif. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja pasif? Nah, jadi kata kerja pasif itu subjeknya berperan sebagai penderita. Ciri-cirinya itu kata kerja menggunakan atau diawali dengan kata di dan ter. Contoh, di ditambah goreng sama dengan digoreng. Nah, kata digoreng itulah yang menjadi kata kerja pasif. Sama halnya dengan kata kerja aktif, kata kerja pasif juga terbagi dua, yaitu kata kerja pasif transitif dan kata kerja pasif intransitif. Nah, yang dimaksud dengan kata kerja pasif transitif, kata kerja masih memerlukan objek, sedangkan kata kerja pasif intransitif tidak memerlukan objek. Contoh kata kerja pasif transitif dalam kalimat yaitu ikan digoreng Andi untuk makan siang. Ikan subjek, digoreng predikat, Andi objek, untuk makan siang keterangan. Jadi kata digoreng yang menjadi predikat itu adalah kata kerja pasif transitif. Contoh kata kerja pasif intransitif dalam kalimat yaitu sinar tertidur pulas. Sinar adalah subjek, tertidur predikat, pulas adalah pelengkap, jadi tidak memerlukan objek. Jadi kata tertidur merupakan kata kerja pasif intransitif atau predikat yang tidak memerlukan objek. Yang kedua adalah konjungsi urutan. Nah, kamu sudah tahu yang dimaksud dengan konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Nah, yang dimaksud dengan konjungsi urutan di sini adalah menyatakan urutan suatu hal. Contohnya ada kata selanjutnya, lalu, dan kemudian. Nah, jika dimasukkan dalam sebuah kalimat akan menjadi panaskan minyak, titik, kemudian, koma, masukkan ikan dan gorenglah hingga matang, titik. Nah, kata kemudian di dalam kalimat itu, itulah yang merupakan konjungsi urutan. Yang ketiga yaitu kata bilangan urutan petunjuk. Nah, kata bilangan urutan petunjuk ini adalah menyatakan urutan tingkatan posisi mulai dari awal hingga akhir atau teratas atau terbawah. Kata bilangan urutan petunjuk ini biasanya kamu hanya temui pada bagian langkah-langkah teks prosedur. Nah, contoh katanya itu pertama, kedua, selanjutnya, ataupun terakhir. Contoh dalam kalimat kita gunakan kata terakhir ya. Nah, seperti ini. Terakhir, tambahkan bawang goreng agar soto lebih nikmat dimakan. Paham ya? Nah, kita lanjut yang keempat yaitu kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang. Nah, di materi ini kata ganti yang digunakan itu adalah kata ganti orang. Contoh, aku, saya, kita, kamu, Anda, kalian. Nah, di dalam kalimat Miss berikan contoh seperti ini. Kita akan menggunakan kata Anda. Dengarkan ya. Agar tumisan rendang menjadi wangi, Anda bisa menambahkan daun kunyit dan serai saat menumis dengan campuran bumbu lainnya. Yang kelima adalah kata keterangan.
Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada kata lain. Kata keterangan terbagi dua, yaitu keterangan alat dan keterangan cara. Contoh dalam sebuah kalimat sebagai berikut. Aduklah adonan dengan lembut sampai adonan menjadi kalis. Kata dengan di dalam sebuah kalimat tadi merupakan kata keterangan. Yang keenam adalah kata menunjuk ukuran. Di sini maksudnya adalah menjelaskan ketepatan ukuran bahan. Misalnya, kamu akan menuliskan teks prosedur membuat donat, otomatis kamu harus menjelaskan berapa berat atau berapa banyak tepung beras yang digunakan misalnya. Nah, di sini contohnya Miss berikan 275 gram tepung beras, 150 ml air kelapa, atau 6 siung bawang putih, atau bambu berukuran 60 cm jika kamu akan membuat layang-layang. Terakhir yang ketujuh yaitu kalimat perintah, kalimat berita, dan kalimat pertanyaan. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya itu menggunakan kata lah. Contoh, masukkanlah garam dan cek rasa. Lalu, apa yang dimaksud dengan kalimat berita? Kalimat berita adalah kalimat yang memaparkan kejadian atau peristiwa. Contoh di dalam kalimat seperti berikut ini. Pembuatan suling bambu selesai. Nah, maksudnya adalah memberitahukan bahwa kegiatan membuat suling bambu sudah berakhir atau selesai. Selanjutnya kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan adalah kalimat yang menanyakan atau ada makna pertanyaan di dalamnya. Contoh, bagaimana? Mudah kan? Nah, itu salah satu contoh dari kalimat pertanyaan dalam sebuah teks prosedur. Baik anak-anak, pembahasan mengenai 7 aspek kebahasaan teks prosedur sudah selesai. Miss harapkan kamu paham. Nah, jika tidak, kamu boleh bertanya di Edmodo. Sampai jumpa dan terima kasih.